Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma akhrijna minaz zulumatil jahli ila ma'rifatil ilmi wa rabbih. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di minggu keempat setiap akhir bulan, insya Allah, kalau badan sehat, waktunya tepat, tidak ada halangan, itu jadwal saya ngisi di Masjid Al-Badar. Jamaah salat subuh yang insya Allah turunkan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Allah lahirkan seorang hamba yang sangat disayanginya. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Yang mana berkat Allah cinta dan sayang kepada baginda Rasulullah, Allah ciptakan alam dan dunia ini. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan bumi yang kita tunggu ini, yang mana Allah turunkan, Allah lengkapi dengan nikmatnya, yang mana nikmat itu Allah peruntukkan kepada kita sekalian para penghuni bumi. Makanya Pak, tiada lain ibadah yang hanya diterima oleh Allah langsung tanpa ada hisabnya, itu adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang macam mana? Dari segi keyakinan, baik syariatnya, baik ilmu kenal kepada siapa kita beriman pun, atau ilmu ma'rifat, sampai ke ilmu hakikatnya pun, itu harus sesuai dengan standar tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Karena tiada lain, salah satu makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah izinkan berjumpa kepada Allah, baik secara zahirnya maupun batinnya, dari sendal yang beliau pakai sampai rambut yang ada di kepala beliau,
semuanya ikut naik ke langit ketujuh menghadap kehadirat Allah. Katik lain cuman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di saat Isra dan Mi'raj itu Allah sertai baginda Rasulullah dengan malaikat Jibril, namun malaikat Jibril ada batasnya, dan batas itulah yang menunjukkan betapa mulianya, betapa cintanya Allah kepada utusannya, Allah kepada kekasihnya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya di bumi Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau dikenal di langit ismuhu Ahmad. Nah, dari langit ke-1, langit ke-2, 3, 4, 5 dan 6 dan yang ke-7 semuanya ditemani dengan malaikat Jibril. Namun di saat Allah perintahkan naik lagi ke Sidratul Muntaha, disitulah malaikat Jibril pamit undur diri. Wahai Rasulullah, batasku hanya sampai di sini. Andaikan aku naik lagi ke atas, maka diriku pun hancur. Dan hanya engkaulah wahai Rasulullah yang diizinkan Allah naik. Jadi yang paling mulia itu malaikat Jibril apa baginda Rasulullah? Sudah barang tentu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang beranggapan bahwa malaikat Jibril itu adalah guru daripada Rasulullah, mohon dibenarkan. Itu kesadaran yang agak sedikit terpeleset. Malaikat Jibril alaihi salam itu bukanlah guru daripada baginda Rasulullah. Tapi malaikat Jibril itu hanya diperintahkan Allah untuk berkhidmat kepada beliau, bukan menjadi guru dari baginda Rasulullah. Karena ngapa? Seluruh dari segala macam sumber yang Allah ciptakan itu sumbernya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang jasadnya sudah terkubur, namun lihatlah risalahnya, ajaran yang dulu beliau sampaikan. Jasadnya terkubur, tapi status Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin masih berlaku sampai hari kiamat, bahkan hari kebangkitan. Seolah-olah jasadnya terkubur, namun beliau tetap masih hidup. Jadi betapa kurang ajarnya jika kita tidak menanamkan kerinduan atau bahkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau bukan dengan tantanan tata cara ibadah beliau, sudah pasti ibadah yang kita lakukan ditolak karena tidak sesuai dengan tuntunan. Maka perbaikilah cara beribadah kita, baik dari segi keyakinan sampai segi sifat, sampai dengan amalan, berbuah akhlakul karimah, adab. Karena kata Allah, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini sungguh dalam keadaan merugi. Namun ada di antara mereka yang tidak merugi. Siapa? Mereka lah yang menjaga hubungannya kepada Allah, dan mereka yang menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Yang pertama, menjaga hubungannya kepada Allah dulu. Status dirinya ini apa di hadapan Allah? Allah tu siapa? Kalau memang ia meyakini Allah itu Allah lah yang pantas disembah, berarti dirinya ini adalah wajib untuk menghambakan diri kepada Allah. Sesuaikan dengan niat solat setiap kali kita lakukan. Apa ujung kalimat niatnya? Lillahi ta'ala. Sudah baca niat, dilengkapi dengan kalimat ujungnya lillahi ta'ala. Setelah itu baca doa iftitah, dilengkapi. Inna solati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Nah, dilengkapi pula, dibaleni lagi. Mak mana ceritanya di saat wong sudah membaca niat solat dilengkapi dengan kalimat lillah, ditambah lagi dengan baca doa iftitah, dan dilengkapi dengan yang lainnya sampai dengan salam. Namun setelah salam dia beranggapan bahwa dia tadi telah akan mendapatkan pahala karena telah menjalankan sholat. Cak mana ceritanya di saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, setelah kita memberi dan kita berharap imbalan kepada dia, sama dengan apa itu, Pak? Sudah ngenjuk, sudah ngasih sesuatu, tapi mengharap imbalan. Aku sudah baik kepada kau, kau harus baik juga ke aku. Nah, cak mana itu, Pak? Saya sudah ngasih barang yang sangat berharga kepada Bapak. Setelah itu saya mengharapkan bahwa Bapak juga harus seperti itu kepada saya. Sama dengan bangkelan kalau bahasa Palembang. Ecak-ecak baik tapi ada kendak. Di dalam dirinya mindsetnya berpikir bahwa aku baik dengan wong, wong pasti baik dengan aku. Awas, itu uji kita. Tapi nyatanya di saat kita baik, wong malah balas jahat. Nah, kalau kita baik, wong malas jahat, muncullah sakit hati.
muncul kata-kata yang tidak enak, mulai dibangkeli. Nah, ini pemahaman yang agak sedikit meleset. Janganlah berharap kepada makhluk. Sesungguhnya makhluk itu tidaklah memiliki kemampuan. Nah, itu juga dengan sholat tadi. Kita ini makhluk, Allah itu yang menciptakan makhluk. Sholat adalah memang tugas kita selaku hamba untuk menghambakan diri kepada Allah. Sholat itu waktu di mana kita menghambakan, menghinakan, menyandarkan diri kita nih, ya Allah, tiada sanggup aku ngadap ke dunia ini kalau bukan dengan tulunganmu wahai Allah. Nah itu lah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, minta pahala. Padahal kata Allah, walaupun seluruh kehidupan, seluruh makhluk yang ada di bumi ini tidak menghambakan dirinya kepadaku, tidak sebesar biji zarah pun dapat menghinakan aku, kata Allah. Walaupun manusia yang ada di bumi ini tidak kate yang sholat, sedikit pun keagungan Allah itu tidak berkurang. Allah tetaplah menjadi Allah tetaplah menjadi Tuhan yang maha kuasa segalanya. Walaupun seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak ada yang menghambakan dirinya kepada Allah. Artiannya Allah itu tidaklah butuh sholat kita, ya kan? Tersebut di dalam Al-Quran, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak nyingok rupamu. Allah itu tidak jingok apa ibadah yang kau lakukan. Nah, baca Quran 10 kali dalam sehari, sholat tahajud full, tidak pernah lepas setiap malam. Allah tidaklah melihat itu. Namun apa yang Allah lihat? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tuh cuman mandang hatimu. Kalau memang badanmu menghadap kiblat, mulutmu mengucapkan takbir, membesarkan Allah, namun hatimu di saat sholat kemana? Kadang-kadang yang terjadi, Allahu Akbar. Nah, karena pergi dari rumah nak ke masjid tadi bawa motor, setelah takbir, nah motor tadi, nah dikunci belum ya kan? Badannya ngadep kiblat, mulutnya baca Allahu Akbar, tapi hatinya ingat dengan motor. Nah, sholat yang seperti ini sedikit tertunda kalau ingin diterima oleh Allah. Sedikit tertunda. Tertundanya ngapo? Badannya sholat tapi hatinya ingat motor. Padahal hukumnya, syaratnya sudah jelas bahwa sholat itu ada hukum wajib, ada rukunnya.
rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun bacaan. Panjang pendek, fasih atau tidak fasih. Nah, itu rukun qauli namanya, Pak. Rukun bacaan. Ada lagi rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Takbir Allahu Akbar, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud lalu salam. Itulah rukun fi'li, rukun gerakan. Ya kan? Sudah tahu kalau kan? Nah, terakhir ada rukun namanya rukun kolbi. Rukun apa? Rukun kolbi. Rukun hati. Nah, mana rukun hati ini? Inilah yang harus kita pelajari. Rukun hati itu salah satu contoh tugasnya di saat mulutnya ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya ngucap, hatinya nyambut. Nyambut apa? Ya Allah, mulut ini kalau bukan Engkau lengkapi dengan nikmat betutur katamu, tidak mungkin mulut ini pacak maco dengan suara yang indah. Tahu mulut, Pak? Mulut ini bisa bersuara itu karena Allah lengkapi dengan nikmat ngomong, baru pacak Apa buktinya? Pernah nyengok dulur kita punya mulut tapi tidak pacak ngomong? Pernah? Pernah, Pak? Nah, itu tandanya bukan mulut yang ngomong, tapi mulut yang Allah lengkapi dengan nikmat berbicara, baru dia bisa berbicara. Nah, ini yang harus kita pahami. Mata, di saat matanya sedang sholat, menghadap ke hadap kiblat. Kadang disunahkan melihat tempat sujud. Harusnya mata ini dipakai juga saat sholat. Cak mana cara makainya? Mataku ini, wahai Allah, tidaklah dapat melihat kalau bukan Engkau lengkapi dengan nikmat melihatmu, barulah mata ini dapat melihat. Nah, itu tugas hati, Pak. Jadi mulut baca bismillah, badan ngadap kiblat, tegak berdiri betul, hati merasakan badanku bisa berdiri betul, berdiri kokoh, badan sehat. Itu semua memang karena nikmat Allah yang Allah sertakan dalam badan ini. Barulah badan ini pacak menjalankan sholat. Nah, itu tugas hati. Cak mana Pak Ustadz di saat hati kita ni ingat tentang motor? Ada yang pacak nepis, pacak menghalangi di saat kita ingat dengan motor. Motornya tetap datang, tapi cak mana caranya di saat ingatan tentang motor tidak membuat hati kita menjadi lalai? Cak mana? Ya Allah, ingatan tentang motor ini sejatinya hanya milikmu. Cuman Engkau, wahai Allah, yang bisa mengingatkanku tentang motor. Kalau kita sudah balikkan kepada Allah, insya Allah hati kita tidak lagi bahas motor. Misal sebelum sholat kehilangan kunci, atau lupa naruh duit, misal lupa naruh duit sebelum sholat tadi. Sholat dulu, azan kan, sholat, takbir, Allahu Akbar. Nah, duit itu ada di bawah ambal gitu. Ya kan? Langsung datang ingatkannya, Mbak. Oh, saya pernah, bahkan sering terjadi seperti itu. Nah,
di bawah ambal rupon ayah caca, ya kan? Lah keliling sana keliling sini, lah nyari di bawah lemari, lah nyala ke wong rumah pulo tadi. Alangkah banyak salah. Lah nyala ke wong rumah pulo, anak lah kena marah pulo, mana duit ayah tadi, ya kan? Ternyata di saat sholat Allah datangkan ingatan itu. Nah, Allah yang mendatangkan ingatan itu. Kalau sudah Allah yang mendatangkan, ada tak yang pacak nolaknya? Ada tak Pak yang pacak nolaknya? Tidak kate. Kalau sudah Allah yang mendatangkan, tidak ada yang bisa menolaknya. Apapun yang Allah datangkan itu harus wajib diterima dulu. Terima dulu. Masya Allah. Ingatanku ini memang milikmu, wahai Allah. Kalau bukan engkau yang mendatangkan ingat itu, aku tidak bakalan ingat. Kalau kita balikkan begitu datang ingatan tentang duit saat sholat, kita sambung kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi selamat. Itu tekniknya Pak. Memang ngomongnya mudah, tapi di saat prakteknya sesuai dengan kesempatan Allah berikan nabi tidak. Di saat kita ingat tentang motor laju, terus kita sambungkan ingatan itu, ingat kepada Allah, itu atas izin Allah. Jadi sebelum sholat pasrahkan dulu, ya Allah, aku sholat ini atas pertolonganmu, hanya kepadamu lah ya Allah aku menghambakan diri. Apa bahasa Arabnya? Bismillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Itu kalimat ungkapan bahwa memang kita ni ngakui, aku ni bisa sholat bukan karena diriku, tapi memang atas pertolongan dari Allah, atas nikmat yang Allah sertakan pada diri ini, barulah kita bisa sholat. Nah, inilah tata cara sholat yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru benar kabar di dalam Al-Quran itu, bahwa ada salah satu firman Allah yang menyatakan inna sholatan ha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan dirimu dari perbuatan keji dan sholat yang cak mano? Sholat yang pacak mencegah diri kita dari berbuat jahat. Sholat yang macam tadi. Di saat takbir Allahu Akbar, tangannya ngangkat, hatinya merasakan, tangan ini ya Allah, kalau bukan engkau ningkepi dengan nikmat gagahmu, mustahil tangan ini akan bisa mengangkat. Mulut ucap Allahu Akbar, kalau bukan nikmatmu yang ada pada mulut ini, mustahil mulut ini dapat mengucapkan dengan kalimat yang fasih. Nah, itu tugas hati. Memang di saat kita mikir atau menggambarkan banyak tuntunan yang harus dijalankan oleh hati, memang akal tidak sanggup, tapi hati sanggup. Berbarengan itu Pak. Tugas banyak tapi dilakukan sekaligus dan selesainya cepat. Itu cuman hati yang mampu. Kalau akal tidak sanggup. Kalau kita pikirkan pakai akal,
memang tidak sanggup madai. Di saat takbir hati ngerasa kentangan, terasa memang ada nikmat Allah, mulut puluk nak dirasakan. Alangkah banyaknya yang nak diingat. Uji si akal. Benar, memang akal tidak mampu mengingat sekaligus, tidak mampu. Tapi di saat hati yang ditugaskan, pasti dia mampu. Kenapa? Jangankan ingat dengan tangan, mulut, mata, mobil lagi masuk dalam hati kan? Seluruh isi dunia ini pun bisa masuk ke dalam hati. Coba kalau akal sudah ingat mobil, langsung ingat motor, langsung ingat dunia, sulit. Dalam waktu bersamaan ingat seluruhnya, sulit. Itulah akal. Tapi kalau hati itu geraknya lebih cepat daripada akal. Kalau jiwong, sebelum kau beraktivitas itu pikirkan dulu. Nah, di saat kita mikir itulah menggunakan hati namanya. Sebelum kita beraktivitas, tapi kita perhitungkan dulu. Nah, itu yang memperhitungkan itu adalah hati. Nah, di saat kita begawe, nah itulah gawe akal. Di saat setelah kita bekerja, lelah, kerjaan tidak selesai, apa jiwang lama dulu? Tanyakan dengan hatimu, apa solusinya? Ya kan? Dengari suara kecil dalam hati kau tu, ini benar apa salah? Nah, itulah namanya suara hati. Walaupun kita lagi melakukan suatu kejahatan, di saat kita melakukan kejahatan, kaget muncul suara hati yang paling dalam. Jangan tak baik. Ya kan? Itu namanya suara hati. Hati itu tidak pernah mau menjalankan perbuatan yang jahat. Nah, itulah hati. Jadi jangan salah, jangan dilupakan rukun kolbi saat melakukan sholat. Kalau kita melupakan satu rukun dalam menjalankan ibadah, maka ibadah itu hukumnya batal, harus diulang. Jadi cak mana Ustaz, selama ini hati kami ini melalang buana kalau yang dulu-dulu banyaklah minta ampun, sekarang belajarlah minta kepada Allah, ya Allah, bimbinglah hatiku ini agar selalu ingat kepadamu. Minta dulu kepada Allah, minta bimbing. Nah, yang ngebimbing inilah kalau bahasa umumnya hidayah, tapi kalau bahasa khususnya nur Sayyidina Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Nur Muhammad. Jadi tugas Rasulullah itu belum berhenti, Pak, sampai sekarang masih berjalan. Ya, nah, jadi cak mana caranya agar ibadah ini kualitasnya naik menjadi ibadah yang diterima oleh Allah? Salah satu teknik pertama yang harus dilakukan, banyak-banyak baca sholawat, hadiahkan sholawat kepada baginda. Setelah sholawat, akui diri ini banyak-banyak minta ampun, memang banyak salah. Dua itu baik, Pak. Banyak-banyak minta ampun, kirim sholawat kepada baginda.
Insya Allah Allah mudahkan kita cara bagaimana solat sesuai dengan tuntunan. Di saat itulah Allah mudahkan hati kita, Allah lembutkan hati kita untuk menerima, memahami apapun yang Allah tampakkan di hadapan kita. Jadi seluruh aktivitas apapun yang terjadi di kehidupan kita ini, Allah lah yang menampakkan. Coba renungi, khususnya yang kejadian ada di dalam masjid ini. Kira-kira ada tak yang terjadi bukan atas izin Allah? Ada tak? Tak kata seluruhnya pasti atas izin Allah. Misalkan kalau bapak-bapak tadi sebelum berangkat ke masjid tidak dibangunkan oleh Tuhan, pacak tak datang ke masjid? Tak pacak, masih terguling pucuk kasur, ya kan? Nah, sudah dibangunkan, disehatkan pula, dilengkapi dengan nikmat sehatnya, baru pacak nyentuh banyu, ngambek wudu. Andaikan sudah Allah bangunkan, tapi badan ini tidak Allah lengkapi dengan nikmat sehatnya, oh jangan coba-coba nyentuh banyu subuh-subuh gelegesan, menggigil, goyang, tidak sanggup, ya kan? Nah, jadi harus diamati. Apapun yang terjadi di sekeliling kita ini pasti atas izin Allah, maupun kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk. Nah, yang banyak salah nih galaknya ini, Pak. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri manusia. Awas. Kalau kita sudah paham teknik cara beriman, tidak apa-apa. Tapi kalau kita belum paham teknik cara beriman yang benar, di saat kita mengumandangkan yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diriku, di saat kita nyebutnya itu tapi kita belum paham teknik cara beriman yang benar, awas. Ngapa? Muncul sifat-sifat ngapa? Allah yang menciptakan yang baik-baik dan yang buruk timbulnya dari aku. Berarti di situ ada dua kekuatan. Kekuatan Allah yang baik, kekuatan manusia yang buruk. Apakah ada di dunia ini kekuatan selain daripada kekuatan Allah? Kata iblis itu Allah yang ciptakan, malaikat itu Allah yang menciptakan, manusia Allah juga yang menciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah lengkapi dengan nikmatnya. Sudah Allah lengkapi dengan nikmatnya, Allah atur kehidupannya. Jadi Allah tuh bukan cuma menciptakan baik, tapi Allah atur juga. Dia bangun, dia tidur, dia makan, dia lapar, dia mati, dia hidup. Itu Allah. Nah, inilah salah satu metode cara bagaimana kita melatih hati biar ingat kepada Allah. Jadi jalan rukun kolbinya saat sholat. Inilah yang paling wajib kita paham sebelum ilmu-ilmu yang lain. Jadi pelajari dulu cara beriman yang mantap, cara beriman yang benar. Kalau imannya sudah benar, yakinnya sudah mantap, dirinya tahu bahwa aku ini hebat karena Allah yang menghebatkan. Kalau dirinya sudah tahu bahwa dirinya ini kuat karena sedang Allah kuatkan, barulah Allah lengkapi dia dengan nikmat-nikmat yang lain. Baru selamat, Pak. Selamat dunia
selamat juga di Mangkonyo ada suatu ungkapan baginda Rasulullah, sungguh bahagialah kepada mereka yang Allah segerakan dunianya, Allah segerakan surganya, walaupun dia masih dalam hidup di dunia, tapi surganya sudah Allah segerakan. Surganya walaupun dia masih hidup, tapi nikmat surganya sudah Allah segerakan. Nah, bahagialah mereka. Sahabat nanya, maksudnya apa wahai Rasulullah nikmat surga itu? Mereka lah yang mana hatinya selamat. Wa ma khalaqta hadza batila subhanaka fa inna adzaban. Maha suci Engkau wahai Allah, sesungguhnya apapun yang terjadi di muka bumi ini itu adalah penampilan dari nikmat kuasamu. Bahwa tanda bahwa Engkau itu maha kuasa, inilah buktinya. Jadi di saat dia guling dia ingat Allah, di saat dia duduk dia ingat Allah, di saat dia berdiri dia pun ingat Allah. 3 itulah Pak aktivitas kita nih. Tidak duduk, tidak tegak, duduk. Sudah duduk, guling. Cuman 3 inilah aktivitas kita di dunia. Duduk, tegak, guling. Kalau di saat 3 waktu ini kita latih untuk ingat terus kepada Allah, selamat dunia akhirat. Di saat duduk di pasar, ingat kepada Allah. Duduk di tengah-tengah wong yang sedang melakukan kejahatan tapi kita ingat kepada Allah, selamat. Nah, ya, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak baca istighfar. Sudah beruntung bagi kita. Walaupun kita tidak paham ilmu hadis, walaupun kita hafalan ayat Al-Qur'annya sedikit, cukup kulhu bae, tapi kalau hati kita sudah mantap, luar biasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku sangat merindukan saudaraku yang adabnya sangat bagus daripada mereka orang-orang yang berilmu. Aku lebih rindu kepada mereka yang beradab daripada mereka yang berilmu. Ngapa? Andaikan aku rindu kepada orang yang berilmu, iblis lebih berilmu daripada diriku. Katik yang lebih pintar daripada iblis. Nah, sekarang jam 6:05. Ya. Jadilah dulu, mudah-mudahan sharing keilmuan ini walaupun singkat, walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan Allah jadikan bekal selamat untuk hati kita ini. Gunanya untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah, menuju ibadah yang Allah terima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini sama-sama membaca doa kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah datangkan hidayahnya kepada kita, Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk selalu hadir di majlis-majlis yang mana Allah turunkan rahmat di dalamnya. Amin. Ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adina hidayatal muhtadin, Allahumma adina hidayatal muttaqin, Allahumma adina hidayatas sabirin, Allahumma adina hidayatal mustaghfirin wat taibin birahmatika ya arhamar rahimin.
إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي ذاك الآمين إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد يا مصطفى يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد يا مصطفى يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.